wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak hari ini kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, silahkan kalian mempersiapkan diri dulu untuk belajar pada hari ini. Silahkan tetap mengenakan seragam. Nah, hari ini Bu Happy akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi di kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran pertama. Sudah siap belajarnya? Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu pimpin nggih? Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Nah, anak-anak tahu tidak kenapa kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya padahal sedang di rumah? Anak-anak, tujuan pembelajaran pada video ini adalah setelah kalian mengamati video tentang dongeng tupai dan ikan gabus, kalian mampu menentukan unsur-unsur intrinsik pada dongeng dengan benar. Kemudian kalian juga mampu menilai kejadian yang terdapat di dalam dongeng dengan tepat. Kemudian setelah kalian mengamati video pembelajaran ini, kalian mampu membuat mind mapping dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kelima, setelah mengamati video pembelajaran dari guru, siswa mampu merencanakan 3 upaya yang dapat dilakukan siswa dalam pencegahan berkurangnya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Dan yang terakhir, setelah kalian mengamati video pembelajaran ini tentang teks pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan rinci. Anak-anak, di sini Bu Happy punya 4 peta pikiran. Ada unsur intrinsik cerita, kemudian upaya pelestarian sumber daya alam, dampak pemanfaatan SDA, dan yang terakhir adalah jenis pekerjaan di lingkungan sekitar rumahmu. Nah, tahukah kamu seorang pendongeng? Kalian pernah dengar tidak? Pendongeng. Sudah? Oh iya, betul. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuamu? Apa? Pekerjaan orang tua kalian apa? Ada yang menjadi dokter, kemudian ada yang menjadi petani, kemudian peternak, bermacam-macam ya pekerjaan yang orang tua anak-anak lakukan. Nah, ternyata adapun unsur-unsur intrinsik dongeng adalah sebagai berikut. Ada tema, amanat, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Nah, unsur-unsur intrinsik ini akan kita pelajari pada hari ini. Kalian sudah siap? Bu Happy punya lagu nih. Ayo kawan, kita bersama mengenal unsur-unsur intrinsik. Terdapat tema, terdapat latar ruang, waktu, dan suasana. Alur urutan peristiwa, hubungan sebab dan akibat, sudut pandang dan juga majas. Semua itu unsur intrinsik. Pelaku tokoh, penokohan watak, amanat itu pesan moral. Unsur-unsur intrinsik dongeng saling melengkapi satu sama lain. Unsur-unsur intrinsik dongeng saling melengkapi satu sama lain. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah bernyanyi ya lagu unsur intrinsik dongeng. Semoga dengan lagu itu kalian bisa lebih memahami, lebih bisa menghafal adanya unsur-unsur intrinsik dalam dongeng. Nah, tahukah kamu dalam bercerita, pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu? Pernah tidak kalian melihatnya? Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Nah, otomatis kalau misalnya pengrajin kayu itu kita pasti memanfaatkan hutan, betul. Nah, coba kalian perhatikan di sekeliling rumah. Apakah terdapat meja?
Apakah terdapat kursi? Terbuat dari bahan apakah meja, kursi, pintu, dan almari di rumahmu? Siapa yang bisa menjawab? Betul sekali. Biasanya perabotan rumah tangga kita itu terbuat dari kayu. Anak-anak coba perhatikan gambar hutan berikut. Ada gambar A dan ada gambar B. Gambar A itu memperlihatkan apa? Ya, hutan yang masih penuh dengan pohon hijau. Sedangkan yang B adalah hutan yang gundul, tidak ada pohon-pohon hijau lagi. Nah, itu namanya penggundulan hutan. Karena kayu itu sangat bermanfaat bagi manusia sering manfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari, untuk perabotan rumah tangga kita. Nah, dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol itu sangat besar ya anak-anak. Nah, meskipun negara Indonesia kaya akan bahan alam yang bisa dimanfaatkan, tetapi kita tidak boleh menggunakan seenaknya. Pengambilan bahan tersebut harus disertai usaha pelestariannya. Pengambilan bahan alam tanpa pelestarian akan mengakibatkan rusaknya alam, antara lain tanah longsor, bahan tambang mineral cepat habis, rusaknya ekosistem hutan, mata air menjadi kering, dan rusaknya ekosistem air. Nah, itu merupakan tanggung jawab kita semua untuk melestarikan hutan. Kemudian, ayo amati gambar berikut. Itu ada gambar tanah longsor. Nah, kalian amati. Sering sekali kita melihat tanah longsor di berita-berita televisi dan media massa. Salah satu akibat dari terjadinya longsor yaitu karena adanya penebangan liar yang mengakibatkan hutan gundul. Upaya pelestarian sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatan energi yang tidak akan habis. Jadi kita memanfaatkan energi-energi alternatif. Contohnya pada penggunaan panel surya, yaitu energi matahari yang kita ubah menjadi energi listrik. Kemudian kita melakukan daur ulang. Nah, anak-anak pada tahapan melakukan daur ulang itu contohnya pada penggunaan kertas. Nah, kertas itu sebaiknya didaur ulang. Jadi kita meminimalkan penebangan pohon untuk pembuatan kertas. Kemudian yang ketiga, pengolahan air limbah dan penertiban pembuangan sampah. Nah, air limbah ini sangat penting karena apa? Pengolahannya, karena itu bisa mencemari air dan tanah. Kemudian diadakan program kali bersih, reklamasi dan rehabilitasi lahan kritis. Reklamasi ini berupa reboisasi, penanaman hutan kembali. Kemudian yang terakhir adalah menekan angka penduduk. Ya, jadi bagaimana cara kita melestarikan dengan menekan angka penduduk? Semakin banyak penduduk, maka kita manfaatkan alamnya semakin banyak. Otomatis upaya pelestarian kita itu tidak akan maksimal. Silahkan anak-anak melakukan evaluasi. Evaluasi sudah Ibu sampaikan di Google Classroom kita. Di sana sudah Ibu unggah alamat Google Form-nya yang bisa kalian gunakan untuk soal evaluasi. Kemudian anak-anak nanti silahkan hasil soal evaluasi itu kalian kirimkan ke Ibu hasil mapping kalian di foto, kemudian kirimkan ke Google Classroom kelas kita. Nanti di sana Ibu akan memberikan nilai sesuai dengan kreativitas kalian membuat mapping. Anak-anak yang Ibu banggakan, Ibu sangat bangga kepada kalian. Pada hari ini kalian sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat hebat. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kemudian mari kita selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, sumber daya alam yang sangat melimpah. Ayo mari bersama-sama kita menjaga alam, kita mengupayakan bagaimana kita bisa melestarikan sumber daya alam dengan baik. Ya, ingat pesan Ibu, tetap selalu di rumah, jauhi kerumunan, selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, nanti di akhir pembelajaran Ibu akan mengirimkan alamat kuisis yang akan kalian kerjakan, ya. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu minta maaf kalau Ibu banyak salah. Kemudian mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.